Baik, terima kasih moderator. Morfem adalah bentuk yang sama yang terdapat berulang-ulang dalam satuan bentuk yang lain dalam tata bahasa tradisional, tidak mengenal konsep maupun istilah morfem, sebab bukan merupakan satuan dalam sintaksis dan tidak semua morfem mempunyai makna secara filosofis. Dan morfem adalah bentuk bahasa yang terkecil yang tidak dapat lagi dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Konsep morfem baru diperkenalkan oleh strukturalis pada awal abad ke-20 ini. Identifikasi morfem adalah untuk menentukan sebuah satuan bentuk morfem atau bukan morfem, tidak harus membandingkan bentuk tersebut di dalam kehadirannya dengan bentuk-bentuk lain. Kalau bentuk tersebut ternyata bisa hadir secara berulang-ulang dengan bentuk lain, maka bentuk tersebut adalah sebuah morfem. Dengan kata lain, dalam identifikasi morfem, untuk mengetahui benar atau tidaknya morfem, maka kita wajib mengetahui dan mengenal makna dari suatu kata. Dan juga dalam studi morfologi, suatu satuan bentuk yang berstatus sebagai morfem biasanya dilambangkan dengan mengapit di antaranya kurung kurawal. Bentuk-bentuk realisasi yang berlainan dari morfem yang sama itu disebut alomorf. Dengan kata lain, alomorf adalah perwujudan konkret di dalam pertuturan dari sebuah morfem. Jadi setiap morfem tentu mempunyai alomorf, entah satu ataupun banyak alomorf. Dikatakan morf dan alomorf adalah dua buah nama untuk sebuah bentuk yang sama. Morf adalah nama yang berbentuk yang belum diketahui statusnya, sedangkan alomorf adalah nama untuk tersebut kalau sudah diketahui status morfemnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Yani atas penyampaiannya. Selanjutnya, penyampaian materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Hana Hanifaira. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain yang dapat muncul dalam bertuturan dalam bahasa Indonesia, dan kita dapat menggunakan morfem bebas tanpa harus terlebih dahulu menggabungkan dengan morfem lain. Intinya, kalau morfem bebas itu morfem yang berdiri sendiri tanpa bantuan dari morfem lain. Contohnya itu seperti kamu, aku, mana, pulang, jalan, pergi, merah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada morfem terikat. Morfem terikat itu adalah morfem yang tanpa digabungkan dulu dengan morfem lainnya, yang tidak dapat muncul dalam bertuturan dan semua morfem yang dalam bahasa Indonesia. Begitu juga dengan morfem pada jamak dalam bahasa Inggris, termasuk dalam morfem terikat. Intinya dari morfem terikat itu adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan perlu bantuan dari morfem lain. Contoh dari morfem lain itu ada 4 bagian. Yang pertama itu prefix yang kita sebut dengan awalan, contohnya itu me, ber, ter, di, ke, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada infix, yaitu sisipan, contohnya itu el, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada sufik. Sufik itu adalah akhiran, contohnya itu an, in, kan, nya, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada konfliks, yaitu gabungan. Contohnya ketambahan, petambahan, pertambahan, metambahkan, dan lain sebagainya. Demikian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Hana atas penjelasannya. Penyampaian materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Alivia Nabila. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai dengan morfem morfem berdasarkan keutuhannya. Nah, morfem berdasarkan keutuhannya itu dibagi atas dua. Yang pertama itu adalah morfem utuh dan yang kedua itu adalah morfem terbagi.
Saya akan jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan jelaskan yaitu morfem utuh. Morfem utuh adalah satu kesatuan yang utuh atau morfem yang suasananya utuh atau tidak terbagi. Disebut juga morfem bebas, adalah morfemnya seperti contohnya yang pertama, meja, kursi, kecil, laut, dan pensil. Begitu juga dengan sebagian morfem seperti berhenti, dan juang. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai morfem terbagi. Morfem terbagi adalah semua morfem yang terbagi menjadi dua dan merupakan sebuah bagian yang terpisah. Jadi dalam morfem terbagi itu ada dua bagian makna yang terpisah. Saya akan berikan salah satu contohnya. Yang pertama, kesatuan. Terdapat satu morfem yang utuh, yaitu satu, dan satu morfem yang terbagi, yaitu ke dan an yang sebagai konjungsi. Yang kedua, yaitu contohnya perbuatan. Terdiri dari satu morfem yang utuh, yaitu buat, dan satu morfem yang terbagi, yaitu per dan an. Berdasarkan bentuk formal yang dimiliki oleh morfem tersebut, kita dapat melihat apakah morfem tersebut dapat digolongkan menjadi morfem utuh ataupun dapat digolongkan sebagai morfem terbagi karena adanya sisifan dari morfem lainnya. Bentar. Bisa dijelasin sih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yaitu morfem segmental dan morfem suprasegmental. Berdasarkan morfem segmental dan suprasegmental, berdasarkan jenis morfem bentuknya. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu morfem segmental. Adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental. Jadi, morfem yang terjadi dari fonem-fonem segmental atau dapat dibagi. Dan morfem yang berwujud seperti bunyi adalah termasuk dalam golongan jenis morfem segmental. Fonem segmental itu seperti morfem yang contohnya, saya contohkan yang pertama, lihat, lah, sikat, dan berikan. Sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang terjadi dari fonem-fonem suprasegmental. Fonem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Bila atas penjelasannya. Nah, untuk melengkapi presentasi kali ini, marilah kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Khairunisa. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis morfem berdasarkan maknanya. Berdasarkan maknanya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal berbeda lain. Yang bisa dilakukan orang adalah dikotomi adanya morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang secara inheren telah memiliki makna pada dirinya sendiri, tanpa perlu berproses dulu dengan morfem lain. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, morfem seperti kuda, pergi, lari, dan merah adalah morfem bermakna leksikal. Oleh karena itu, morfem seperti ini dengan sendirinya sudah dapat digunakan secara bebas dan mempunyai kedudukan yang otonom di dalam tuturan. Morfem bermakna leksikal tidak sama dengan morfem bebas. Morfem bermakna leksikal bisa berbentuk morfem bebas, bisa juga berbentuk morfem terikat. Morfem dwi termasuk morfem terikat karena harus digabung dengan morfem lain. Misalnya, dwi bahasa. Morfem dwi juga termasuk morfem bermakna leksikal karena morfem dwi mempunyai makna leksikal yaitu dua. Sebaliknya, morfem tidak bermakna leksikal tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sendiri. Morfem yang tidak mempunyai makna leksikal tetapi mempunyai makna gramatikal. Makna gramatikal adalah morfem ini baru mempunyai makna dalam gabungannya dengan morfem lain dalam suatu proses morfologi dan makna yang muncul sebagai akibat
hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam satuan gramatikal yang lebih besar. Yang bisa dimaksud dengan morfem tak bermakna leksikal ini adalah morfem-morfem afiks, seperti ber, me, dan ter. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Khairunisa atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang morfem dan jenis-jenis morfem pada materi kali ini. Agar pengetahuan kita tidak sampai di sini saja, saya akan membuka sesi diskusi yang mana kalian bisa bertanya atau menyanggah dan memberikan pendapat terkait materi kami. Kami akan menampung 9 pertanyaan dari perwakilan setiap kelompok, dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dimohon mengaktifkan fitur raise hand serta menulis pertanyaan di kolom chat.